Kabar mengejutkan datang dari dunia MotoGP. Francesco Bagnaia resmi bergabung dengan tim pabrikan Yamaha untuk musim depan, menggantikan posisi Alex Rins. Keputusan besar ini sekaligus menandai berakhirnya kerjasama Bagnaia dengan Ducati Lenovo, tim yang telah membawanya meraih 2 gelar juara dunia. Langkah ini diambil Bagnaia setelah ia merasa Ducati tidak lagi menjadi tempat ideal untuk karirnya. Ia menilai arah pengembangan motor Desmosedici kini lebih condong kepada kebutuhan Marc Marquez. Bagi Bagnaia, hal ini menjadi sinyal bahaya karena karakter motor yang ada tidak lagi mendukung gaya balapnya. Bagnaia secara terbuka menyatakan bahwa kehadiran Marquez membuat Ducati berubah haluan. Motor GP25 yang dikembangkan untuk menyesuaikan dengan teknik balap agresif Marquez, dinilai Pecco justru menjauhkan potensi motor untuk tampil konsisten. Ia bahkan menyebut motor tersebut bisa menjadi jebakan teknis yang merugikan banyak pembalap Ducati lainnya. Dengan situasi tersebut, Bagnaia merasa perlu mencari tempat baru yang bisa memberinya ruang berkembang dan dihargai sebagai pembalap utama. Yamaha dianggap menjadi pilihan tepat karena sedang membangun kembali proyek besar pengembangan YZR M1. Bersama Fabio Quartararo, ia akan membentuk duo yang diharapkan mampu mengembalikan kejayaan tim. Pihak Yamaha menyambut kehadiran Bagnaia dengan antusias. Manajer tim Lin Jarvis menyebut bahwa kehadiran Pecco bisa memberikan perubahan besar, terutama dalam mengarahkan pengembangan teknis motor. Yamaha yakin, pengalaman dan karakter balap Bagnaia akan membawa pengaruh positif ke garasi mereka. Apalagi, sinyal kebangkitan Yamaha mulai terlihat sejak seri MotoGP Inggris lalu, di mana performa motor semakin kompetitif. Dengan tambahan kekuatan dari Bagnaia, Yamaha berharap proses perbaikan motor bisa lebih cepat dan efektif, terutama dalam menghadapi dominasi pabrikan Eropa lainnya. Keputusan ini tentu menjadi pukulan bagi Alex Rins, yang harus rela kehilangan tempatnya di tim utama. Namun bagi Yamaha, pergantian ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk kembali ke jalur juara. Kini publik menantikan bagaimana duet Bagnaia dan Quartararo akan menggebrak musim depan. Pecco Bagnaia akhirnya mengungkap secara terbuka bahwa Ducati GP25 tengah menghadapi sejumlah masalah serius yang berdampak langsung pada performa balapnya. Dalam sesi wawancara pasca race, Bagnaia tak menampik bahwa motor andalan Ducati saat ini mengalami banyak kendala teknis, mulai dari sistem elektronik yang tidak konsisten hingga kestabilan saat masuk dan keluar tikungan. Hal ini membuatnya kesulitan mempertahankan performa terbaiknya di setiap seri. Rekan satu timnya, Marc Marquez, pun tak luput dari permasalahan serupa. Meski dikenal sebagai pembalap yang mampu mengendalikan motor dalam kondisi apapun, Marquez mengaku dalam beberapa seri terakhir ia merasakan penurunan daya saing. Crash yang ia alami beberapa kali bukan semata karena kesalahan pribadi, melainkan karena motor tidak memberikan feedback yang presisi, terutama saat pengereman dan akselerasi. Kritik terhadap teknologi baru yang diterapkan Ducati pun mulai mencuat. Inovasi yang diharapkan membawa peningkatan ternyata justru menimbulkan tantangan baru. Sistem elektronik dan perangkat aerodinamika terbaru tidak bekerja sesuai ekspektasi, membuat pembalap kehilangan feeling terhadap motor. Ini menjadi keprihatinan besar di internal tim. Apalagi masalah tersebut terjadi di saat persaingan semakin ketat. Tim teknisi Ducati pun kini berada di bawah tekanan besar. Mereka dituntut segera menemukan solusi atas rangkaian masalah yang muncul sebelum semuanya terlambat. Jika kondisi ini terus berlanjut, Ducati berpotensi kehilangan momentum sekaligus posisi sebagai tim papan atas. Musim ini mungkin menjadi titik balik, bukan untuk kemenangan, melainkan untuk mempertahankan reputasi. Sementara itu, Yamaha tampak tak mau menyia-nyiakan momen. Mereka mulai memperkenalkan teknologi canggih yang dikembangkan secara intensif untuk musim depan. Langkah cepat dan agresif Yamaha menjadi ancaman nyata bagi Ducati. Dalam situasi seperti ini, kecepatan beradaptasi menjadi kunci utama untuk tetap kompetitif di MotoGP. Di tengah badai yang menghantam Ducati, muncul kabar mengejutkan bahwa Pecco Bagnaia telah resmi menandatangani kontrak 2 tahun bersama Yamaha. Keputusan itu disebut-sebut didasari rasa frustrasi terhadap arah pengembangan motor yang tidak kunjung membaik. Hengkangnya Bagnaia menjadi tamparan keras bagi Ducati dan bukti bahwa kepercayaan internal tim mulai runtuh. Jika Ducati tidak segera melakukan evaluasi besar-besaran, mereka bisa kehilangan lebih dari sekadar gelar. Mereka bisa kehilangan masa depan. Performa tim yang merosot, teknologi yang belum matang, dan kepergian pembalap kunci bisa menjadi awal dari penurunan panjang. MotoGP musim depan akan menjadi ujian berat bagi tim yang pernah begitu dominan di lintasan. Tanda-tanda kehancuran Ducati Lenovo setelah ditinggal Pecco Bagnaia.
Yamaha resmi duetkan Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia demi rebut gelar juara dunia MotoGP 2026. Langit merah Ducati kini tampak mendung. Setelah bertahun-tahun mendominasi bersama Francesco Pecco Bagnaia, musim 2026 menjadi titik balik yang menyakitkan. Pecco resmi hengkang ke Yamaha, membentuk duet impian bersama Fabio Quartararo. Sebuah langkah besar yang langsung mengguncang peta persaingan MotoGP, sekaligus membuka lembaran kelam baru bagi tim pabrikan Ducati Lenovo. Ducati tak hanya kehilangan pembalap, mereka kehilangan pemimpin. Pecco adalah otak di balik pengembangan Desmo Sedici yang begitu dikdaya dalam beberapa musim terakhir. Dengan kontribusi teknis yang mendalam, dia menjadikan Ducati sebagai raja lintasan. Tapi kini, seluruh pengetahuan dan pengalamannya berpindah ke garasi Yamaha. Sebuah keuntungan besar bagi rival berat mereka. Marc Marquez yang diandalkan untuk mengisi kekosongan itu, justru terjebak dalam tekanan besar. Ekspektasi terlalu tinggi, sementara adaptasinya berjalan lambat. Ducati kini seperti rumah mewah tanpa penghuni. Kencang di atas kertas, tapi hampa di dalam. Marquez belum mampu mengimbangi kecepatan dan konsistensi yang biasa ditunjukkan Pecco, dan tim mulai goyah secara psikologis. Yamaha sebaliknya terlihat semakin solid. Dengan pengalaman Quartararo dan ketajaman strategi Bagnaia, proyek kebangkitan Yamaha berjalan mulus. Dalam uji coba terakhir, motor M1 menunjukkan progres signifikan. Bukti nyata bahwa pengaruh Pecco langsung terasa. Kombinasi ini dianggap sebagai pasangan paling mematikan yang pernah dimiliki Yamaha dalam satu dekade terakhir. Bos Ducati pun akhirnya buka suara. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia mengakui bahwa melepaskan Bagnaia adalah keputusan yang paling disesali sepanjang karirnya. Kami terlalu percaya diri. Kami pikir semua bisa digantikan. Tapi nyatanya Pecco adalah pilar utama tim ini, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Penyesalan itu kini tak berarti apa-apa, karena sang juara telah memilih jalan baru. Krisis demi krisis mulai mencuat. Pengembangan motor Ducati berjalan tersendat. Tim mekanik terlihat kehilangan arah. Bahkan beberapa sponsor dilaporkan mulai mempertimbangkan ulang komitmen mereka. Semua ini terjadi hanya karena satu hal, kepergian Pecco Bagnaia. Sebuah bukti bahwa satu orang bisa mengubah arah kapal sebesar Ducati. Musim MotoGP 2026 akan menjadi panggung pembuktian. Apakah Yamaha benar-benar bisa kembali menjadi juara dunia dengan duet barunya? Atau akankah Ducati bangkit meski tanpa sang pemimpin sejati? Satu hal yang pasti, sejarah telah mencatat bahwa kehilangan Pecco adalah awal dari kehancuran bagi Ducati.